Tangan-tangan kreatif dalam merakit robot ternyata tak selalu berasal dari teknologi mutakhir. Salah satu putra daerah dari desa New Tebel, Kabupaten Karangasem, Bali ini mampu merangkai robot sederhana untuk mendukung aktivitas sehari-harinya. Iwayan Sumardana alias Tawan yang sehari-hari berprofesi sebagai tukang las ini mampu membuat tangan robot sederhana untuk membantu dirinya bekerja. Ide Tawan membuat robot tangan dilatar belakangi kondisinya. Sejak ia mengalami kelumpuhan pada tangan kirinya pada pertengahan tahun 2015. Saat itu keterbatasan fisik menghambat Tawan melakukan kegiatan harian bahkan berdampak ke kehidupan sosial. Ayah dari 3 anak ini perlahan-lahan mulai ditinggalkan sejumlah karyawannya. Sedih dan merasa tak berguna, Tawan sempat terpuruk hingga mengganggu perekonomian keluarganya. Tak ingin berlarut dalam kesedihan, Tawan pun bangkit dengan memanfaatkan barang-barang bekas di sekitarnya menjadi inovasi robot. Tawan yang merupakan lulusan teknik elektro di Sekolah Menengah Kejuruan di Denpasar ini mampu membuat robot bantu yang digunakan di tangannya dengan menggunakan sensor di kepala. Kalau alat saya ini barang-barangnya semua dari barang-barang limbah semua gitu. Ada baru untuk microcontroller sama yang di kepalanya tuh rezekinya baru itu. Kalau yang ini pipa air. Pipa besi itu saya dapat di sungai. Kalau ini dari gear sepeda motor dalamnya itu. Ini dinamo gini apa namanya? Mobil-mobilan yang besar. Ini dan ini hidrolisnya ini sebagai gini apa namanya? Punya tabel ya. Namanya kan pas gini biar diam gitu. Nanti kalau dihidupin lagi, turun gitu sih. Tawan membutuhkan waktu hingga 2 bulan dan menghabiskan biaya sebesar 4 juta rupiah untuk merangkai peralatan mekanik dan menghubungkan program robot tangan yang dirancangnya dengan menggunakan chip NeuroSky sebagai sensor otak. Tawan merakit NeuroSky yang disambungkan ke kepala dan tangan untuk menggerakkan secara mekanik tangan kirinya. Keberhasilan yang dilakukan Tawan tak hanya menarik perhatian para pemerhati teknologi, ilmuwan, dan masyarakat. Pemerintah setempat pun memberikan bantuan dan mendorong dirinya untuk terus berkarya dengan memproses izin usahanya. Kita berikan izin pada mereka untuk berusaha. Dia maunya usaha di mana? Jadi dia pilih usahanya ada di rumahnya yang sekarang. Kita sih sudah berusaha untuk membuatkan mereka memberikan fasilitas kantor untuk mereka bisa berinovasi, malah keluarganya biar dibawa. Di sana kita berikan satu rumah untuk keluarganya sehingga mereka bisa bekerja membantu masyarakat lainnya. Tapi karena ini kendala izin. Saat ini Tawan banyak menerima pesanan dari para penyandang disabilitas. Di antaranya adalah kaki palsu yang mampu digerakkan secara manual maupun elektronik. Pengalaman pernah berada dalam situasi fisik yang tak sempurna, mendorong jiwa sosialnya untuk berbagi dan membantu sesama. Selain Tawan yang berhasil mengembangkan robot untuk membantu penyandang disabilitas, adalah Riza Muhida, seorang peneliti robotika alumni Institut Teknologi Bandung yang mengembangkan robot kaki pada manusia atau exoskeleton yang merupakan kerangka robot yang ditempelkan ke seseorang yang tidak bisa berjalan atau orang yang ingin mengangkut benda-benda berat di mana ada motor, sensor, dan penyeimbang yang ditempel ke kaki pengguna yang kerangka itu nantinya mengikuti kaki pengguna seperti menaiki tangga. Dimulai dengan meneliti cara orang Indonesia berjalan dan membuat prototipe pertama hingga keempat,
Riza Muhida membutuhkan waktu 9 bulan untuk menciptakan kaki bionik ini dan menghabiskan dana sekitar 300 juta rupiah. Jumlah yang relatif jauh lebih kecil dibandingkan robot kaki buatan Amerika yang mencapai 1,5 miliar rupiah. Karena yang paling banyak diperlukan ya itu adalah untuk berjalan, untuk moving, berpindah-pindah. Ya, itu yang paling banyak diperlukan oleh manusia. Sedangkan yang memiliki cacat seperti itu, kalau orang sudah stroke dia tidak bisa mampu berjalan, ya. Lalu juga orang yang cacat yang kakinya lumpuh atau apa juga tidak bisa berjalan. Jadi kita melihat dari segi kebutuhan. Berbeda dengan robot kaki palsu non-motorik atau tidak memiliki sensor, fungsi kaki tidak selincah orang menggunakan robot kaki robot. Karena robot mengikuti gerakan kaki dari si pengguna. Dan robot kaki ini dapat mengangkut beban seberat 35 kg. Hingga saat ini robot kaki karya Riza belum diproduksi secara massal karena masih belum melewati tahap uji klinis. Robot yang kaitan dengan kesehatan, dia ada tahap-tahapnya. Misalkan setelah prototipe jadi, kita harus melakukan uji klinis. Jadi dicoba di orang yang sakit, kemudian dinilai, lalu kita kembangkan, kita buat yang baru lagi, sampai lolos uji klinis. Jadi artinya uji klinis tersebut bahwa alat tersebut aman dan nyaman digunakan oleh orang yang sakit. Nah, setelah dapat lolos uji klinis, baru kita bisa membuat produksi. Untuk uji klinis kita memerlukan dana yang cukup besar. Sedangkan kita sampai tahap ini baru sampai tahap pembuatan prototipe. Jadi masih kalau memang mau dijadikan produk Indonesia, ya kita harus melakukan uji klinis ya. Kita perlu ada investor yang mau menyiapkan dana supaya mau membiayai uji klinis tersebut. Riza berharap kelak hasil karya ciptaannya ini dapat digunakan untuk kesehatan, seperti di rumah sakit atau yayasan disabilitas, sehingga nantinya para penyandang disabilitas dapat beraktivitas kembali secara normal. Robot karya Riza Muhida, Iwayan Sumardana alias Tawan, maupun para mahasiswa menunjukkan bahwa Indonesia mampu bersaing dalam dunia robotika di kancah internasional. Penelitian dan kreasi robot karya anak bangsa tersebut patut diperhitungkan dan tak kalah dibandingkan dengan karya robot dari negara-negara industri. Robot yang dihasilkan bukan hanya sekadar mampu bergerak, namun juga mempunyai fungsi dan peranan, bahkan sebagian mampu membantu aktivitas manusia. Di sisi lain, selain memiliki fungsi sosial, robot karya putra-putri Indonesia juga berpeluang dikembangkan secara komersial.